Selamat pagi anak sekolah minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti Bu Guru yakin semuanya dalam keadaan sehat. Ya, sekarang kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu semuanya Bu Guru mau tanya dulu, siapa yang sudah siap beribadah? Angkat tangannya. Ya, pasti semuanya sudah siap beribadah. Untuk itu tidak boleh lagi ada yang bermain. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Dan semuanya Ibu Guru mengundang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengangkat pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita ulangi sekali lagi, semuanya menyanyi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Iya, semuanya anak-anak, mari kita lipat tangan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita menutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini yang Engkau telah berikan kepada anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Engkau sudah memperkenankan anak-anakmu untuk siap beribadah. Ya Tuhan, berkatilah anak-anakmu kiranya bisa menjadi anak sekolah minggumu yang baik sehingga dia bisa beribadah dengan baik. Berkatilah ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Ibu Guru Iim. Tapi sebelum itu, mari kita mengangkat pujian I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Nah, anak sekolah minggu, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tadi kita telah berdoa. Nah, sekarang anak sekolah minggu yang sudah tahu membaca, ambil Alkitabnya dan buka bahannya dari Imamat 25 ayat yang ke-11. Ayo buka Alkitabnya, Imamat 25 ayat yang ke-11. Kita baca ya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Amin. Nah, sekarang simpan Alkitabnya dan dengarkan Ibu Guru bercerita. Nah, anak sekolah minggu, Ibu Guru mau tanya dulu. Di sini, kalau misalnya mama dan papa sudah pulang bekerja, mereka pasti sudah apa? Mama dan papanya sudah sangat capek, Ibu Guru. Mereka pasti butuh istirahat karena mereka sudah capek bekerja satu hari. Mereka sudah sangat capek ya. Jadi mereka harus butuh istirahat supaya tenaganya bisa kembali dan mereka tetap kuat dan mereka tetap sehat kembali. Nah, anak sekolah minggu, Ibu Guru akan bercerita kembali tentang bangsa Israel. Nah,
Tuhan sangat sayang kepada bangsa Israel sehingga Tuhan tetap memberitakan firman-Nya kepada mereka. Dalam perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, Tuhan tetap menolong mereka, Tuhan tetap memberkati mereka karena mereka sangat taat kepada Tuhan, sangat percaya kepada Tuhan. Nah, sehingga Tuhan memanggil Musa ke sebuah gunung yang bernama Gunung Sinai. Di situ Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel melalui Musa, sehingga bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan harus melakukan perintah itu. Nah, anak sekolah minggu mau tahu apa perintahnya? Nah, perintah yang pertama yaitu, kalau mereka sudah masuk ke dalam tanah Kanaan nanti, mereka harus bekerja. Mereka harus bekerja di sawah, mereka harus bekerja di ladang, mereka harus bekerja di kebun, dan dimanapun itu. Nah, harus mereka bekerja, tetapi mereka juga harus beristirahat supaya mereka tenaganya itu kembali, supaya mereka tetap kuat, tetap sehat. Nah, mereka bekerja di tahun yang pertama. Nah, anak sekolah minggu sudah bisa menghitung? Kita menghitung dulu. Sudah itu tahun kedua, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6, dan tahun ke-7. Stop. Mereka sudah tidak boleh bekerja lagi. Mereka harus beristirahat. Nah, itu sawahnya, itu kebunnya, apapun itu mereka tidak boleh kerja lagi. Harus mereka beristirahat supaya tanah dari kebun itu dan sawah itu dapat kembali subur lagi. Mereka tidak boleh tanam apapun itu. Nah, dan mereka harus makan hasil dari apa yang telah mereka kerjakan selama berapa? Selama 6 tahun. Mereka harus makan hasil dari 6 tahun itu, hasil kerja mereka ya. Nah, sehingga itu pun harus dilakukan oleh bangsa Israel selama 7 kali. Mereka harus beristirahat selama 7 kali. Di tahun berikutnya juga lagi seperti itu. Di tahun yang ke-7 mereka harus beristirahat. Mereka tidak boleh melakukan apapun itu. Nah, sehingga anak sekolah minggu, siapa yang sudah tahu perkalian? Nah, sehingga tahun yang ke-7 dan peristirahatan yang ke-7 kali yaitu bagaimana? 7 dikali 7 sama dengan berapa? Ya, sama dengan 49. Nah, sama dengan 49. Nah, di tahun yang ke-50, yang disebut dengan tahun Yobel. Nah, semua orang dibebaskan. Semua orang harus berbagi kasih. Semua orang harus saling tolong menolong. Tidak boleh ada yang tidak tolong menolong, mereka harus saling mengasihi. Nah, seperti misalnya ada orang kaya yang sudah membeli tanah milik saudaranya atau tanah milik temannya, itu harus mereka kembalikan kepada temannya itu, kepada saudaranya itu, supaya orang itu pun juga dapat memiliki tanah, sehingga orang itu pun juga dapat bekerja dan mereka dapat makan hasil kerjanya mereka. Mereka harus saling tolong menolong. Tahun itu disebut dengan tahun Yobel, ya, tahun Yobel. Tahun mereka harus saling berbagi kasih, tahun kebebasan. Nah, itulah perintah yang pertama. Ada lagi perintah yang kedua. Perintah yang kedua yaitu mereka harus tetap taat, mereka harus tetap setia, mereka harus tetap percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan tetap memberkati mereka, Tuhan tetap memberkati apa yang mereka kerjakan, Tuhan tetap memberkati sawahnya mereka, Tuhan memberkati kebunnya, apapun yang mereka kerjakan itu dapat berhasil jika mereka tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Nah, mereka dapat aman di situ. Tidak ada yang berkelahi-berkelahi, tidak ada yang baku
musuh-musuh, baku bombek-bombek, tidak ada ya. Mereka tetap saling mengasihi, Tapi jika mereka tidak taat, jika mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan tidak mengasihi mereka. Mereka akan apa yang mereka kerjakan itu pasti tidak berhasil. Sawahnya, kebunnya, dan apapun itu tidak akan tumbuh subur. Nah, karena mereka tidak taat kepada Tuhan. Nah, dan mereka pun tidak aman. Pasti akan ada perkelahian, pasti akan ada permusuhan jika mereka tidak taat kepada Tuhan. Nah, dan itulah perintah yang kedua. Dan perintah yang ketiga yaitu jika mereka ada yang sudah berjanji, atau dalam Alkitab itu disebut bernazar, mereka harus menepati janjinya itu. Contohnya ya, misalnya jika kita pergi ke sekolah minggu, kita membawa persembahan. Misalnya persembahannya itu 2.000. Nah, sudah dikasihkan sama mama sama papa 2.000 untuk berikan kepada Tuhan sebagai tanda ucap syukur kita kepada Tuhan ya. Tapi karena di jalan, dia lihat ada kios, ada gula-gula. Uangnya itu 2.000, mereka pakai 1.000-nya itu untuk beli gula-gula. Nah, itu tidak boleh ya. Itu tidak boleh karena kita sudah berjanji memberikan semuanya itu kepada Tuhan. Kalau kita sudah berjanji, kita harus memberikan semuanya itu kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengganti itu atau mengambil sebagian dari itu, tidak boleh ya. Harus diberikan sepenuhnya karena kita sudah berjanji. Kita harus menepati apa yang sudah kita janjikan kepada Tuhan. Nah, sehingga bangsa Israel sudah mendengarkan semua perintah itu, Musa sudah memberitahukannya, dan bangsa Israel pun melakukan apa yang Tuhan perintahkan, sehingga mereka tetap diberkati oleh Tuhan, mereka tetap dilindungi oleh Tuhan, dan mereka tetap taat, tetap setia kepada Tuhan. Sama seperti kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Kita harus tetap rajin berdoa, kita harus tetap rajin bersyukur kepada Tuhan untuk semua ini. Nah, demikianlah cerita kita minggu ini. Mari kita aminkan bersama-sama ya. Kita amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk meresponi firman kita, mari kita mengangkat pujian Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, anak-anak dengarkanlah firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 31 ayat 12a berbunyi demikian. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan perpuluhan dan persembahan kudus itu ke sana. Sambil persembahan dijalankan, mari kita mengangkat pujian Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada
Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Iya, jadi anak-anak jangan lupa masukkan persembahannya di dalam amplop persembahan sekolah minggu dan berikan kepada orang tuanya untuk dikumpul ke gereja. Nah, sekolah minggu, saat ini kita akan berdoa syafaat. Semuanya ambil posisi doanya, semuanya duduk yang rapi, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan tetap menyertai kami dalam kegiatan sekolah minggu saat ini. Ya Tuhan Yesus, tadi kami telah mendengarkan cerita, telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang telah kami dengarkan dapat kami lakukan, dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami dapat tetap setia dan dapat tetap taat kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, tadi kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ucap syukur kami kepadamu. Berkatilah persembahan kami, kiranya dapat berguna untuk pelayanan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu-Mu. Tetaplah Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, dan pada saat ini ada yang sudah belajar dari rumah, belajar online, kiranya mereka tetap taat, dan mereka dapat tetap setia dan dapat mengikuti pelajarannya dengan baik, dan mereka dapat bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua, untuk sanak keluarga yang berada di rumah dan dimanapun itu ya Tuhan. Tetaplah Engkau memberkati mereka, berikan mereka kesehatan serta kekuatan, berkatilah apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Kiranya mereka tetap sabar dan tetap setia menjaga dan mendidik kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau melindungi kami. Berkatilah kami dalam masa pandemik ini. Kiranya masa pandemik ini dapat segera berakhir dan kami dapat kembali bersama-sama berkumpul, bersekutu untuk mengikuti sekolah minggu. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami, doa syafaat kami, doa syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu, mari semuanya bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Aku Istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, mataku dapat kedip, dip dip. Hidungku dapat bersin, hasyum. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Kita ulangi sekali lagi. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Tanganku dapat tepuk, tanganku dapat tepuk, tepuk. Kakiku dapat lompat, lompat. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa.